Setelah Ren membuka obrolan, mereka pun mulai rileks dan berbicara layaknya seorang teman yang udah kenal lama. Mereka juga saling bercerita tentang keluh kesah mereka melayani bos mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga saling bekerja sama untuk membuat api unggun. Ren di situ juga sedang membakar ubi jalar dengan ditusuk seperti layaknya sate. Untuk menggugah selera, Ren menuangkan sake manis di atasnya. Suasana di sana udah kayak suasana camping, bukan suasana tegang di medan pertempuran. Sontak di situ Mizari agak shock. Dia bertanya-tanya, kapan ini pertarungnya ngetok? dan mereka berempat pun akhirnya nggak jadi bertarung dan memilih untuk ngobrol santuy, minum-minum, dan makan ubi jalar. Perang semakin memanas, tapi Leon hanya bisa duduk di singgasananya. Namun tiba-tiba Footman menghancurkan pintu, dan kini Leon dan Footman berhadapan-hadapan. Di situ Footman pun memperkenalkan dirinya. Sejenak Leon pernah melihat batu di depannya. Setelah Leon mengingatnya lagi, ternyata Leon pernah bekerja sama dengan Footman. Leon merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari Footman, tidak seperti dulu saat mereka pernah bertemu. Leon masih berpikir, kenapa si Badut Gembul ini sembrono sekali masuk sendirian. Tiba-tiba Alrose berteriak, kau datang sini sendiri, dan kau berpikir bisa keluar dari sini hidup-hidup. Di situ juga Claude juga bersiap-siap dengan memegang pedangnya sambil melindungi Leon. Gak lama dari pintu yang udah dijebol Footman, muncul seorang wanita, yaitu Cagalli. Cagalli berkata, itu Demon Lord Leon, apakah kau ingat diriku? Cagalli pun meneruskan ucapannya, mungkin karena aku mengubah penampilanku, jadi kau tidak mengenaliku. Aku Cagalli. Aku adalah ketua dari kelompok Badut ini, dan aku punya dendam padamu karena kau telah membunuhku. Jadi aku kesini untuk membalaskan dendamku. Setelah Cagalli mengucapkan itu, dua badut yang lain masuk mengikuti Cagalli, dan mereka berdua masuk secara bergantian. Setelah Cagalli, masuklah Tish. Tish di situ memperkenalkan dirinya, dan Tish mengatakan akan membalaskan dendam tuannya. Sambil mengatakan itu, Tish memutar-mutar sabitnya. Setelah Tish, masuklah Laples. Laples juga di situ memperkenalkan dirinya. Setelah para badut, muncullah seorang laki-laki yang tak pernah kenal rasa takut di wajahnya. Dia adalah Yuki si Kintil. Di situ Yuki masih dibawa kendali Michael. Yuki juga mengikuti para badut yang lain. Yuki pun memperkenalkan dirinya. Setelah memperkenalkan dirinya, anehnya Yuki hilang minat sama Leon. Ya iyalah Bambang, kan sama-sama laki. Yuki pun memilih bersandar di pintu. Sekilas info cuy, karena pengaruh Legalia dominasi, kehendak Yuki di sini dibatasi. Tidak seperti Cagalli yang diberi kehendak bebas, karena Michael mewaspadai Yuki. Leon menganalisa situasi yang ada di depannya, dan menurut Leon kekuatan musuh setara dengannya. Tapi Leon masih curiga jika mereka masih belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun di situ Leon kalah jumlah. Meskipun bisa mengalahkan salah satu dari mereka, situasi Leon tidak mungkin bisa berubah. Namun mata Leon tertuju pada Cagalli, karena Cagalli dari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Leon. Di situ Leon baru ingat jika Rimuru pernah mengatakan ke Leon jika Cagalli adalah Demon Lord Cazarim. Tiba-tiba di situ Footman mengungkapkan kebenciannya kepada Leon. Footman berkata, Demon Lord Leon, dosamu bukan hanya tentang terbunuhnya Cazarim sama, tapi juga atas terbunuhnya saudara sekaligus teman kita, yaitu Clement. Aku sangat marah. Aku akan menyiksamu, dan kematianmu tidak akan mudah. Mendengar pidato Footman, Tish dan Laples merasakan kesedihan yang teramat dalam, dan kebencian dari mereka semakin memuncak kepada Leon. Pertempuran pun dimulai. Tish melawan Alrose, Claude melawan Footman, dan yang tersisa hanyalah Cagalli dan Laples. Leon dan Cagalli pun saling menerjang satu sama lain, di mana Leon mengeluarkan flame pilarnya, sedangkan Cagalli menggunakan Ruin Scepter yang dipinjami oleh Michael. Dampak dari benturan kedua senjata itu menghasilkan gelombang kejut di seluruh aula di situ. Di saat bersamaan muncul sebuah suara di dalam kepala Leon, dan itu adalah suara Laples. Dalam telepati itu, Laples ingin bernegosiasi dengan Leon. Laples mengatakan jika mereka harus melakukan sandiwara ini karena mereka sedang diawasi. Sambil bertempur satu sama lain, ketiga orang itu saling melakukan telepati. Metode telepati mereka yaitu Cagalli menyampaikan pesannya ke Laples, lalu Laples menyampaikan pesannya ke Leon, dan sebaliknya Leon juga menyampaikan pesannya ke Laples, barulah bisa sampai ke Cagalli. Hal itu dilakukan agar Michael tidak bisa membaca pikiran Cagalli. Cagalli dulunya emang dendam kepada Leon, namun setelah melihat kegilaan Michael, Cagalli berpikir lebih baik bergabung dan bersekutu dengan Leon. Cagalli berpikir jika dia bisa sampai di labirin Tempest, maka dia bisa lolos dari pengawasan Michael. Dan Cagalli percaya jika Rimuru bisa membebaskan dirinya dari dominasi Michael. Mereka pun terus bertarung sambil berdiskusi. Perlahan demi perlahan, Leon pun percaya dengan Cagalli dan kawan-kawan. Leon pun memberitahu lingkaran sihir transfer yang ada di situ, biar mereka bisa sampai langsung di Tempest. Cagalli pun mengajak Leon untuk kabur bersamanya.
namun Leon menolak. Leon mengatakan jika dia mau, dia bisa melakukan itu sejak tadi. Cagalli mengingatkan Leon jika Michael pasti akan mendominasi Leon, namun Leon gak peduli, karena dia lebih mementingkan keselamatan para rakyatnya. Bahkan seandainya Leon terkena dominasi, Leon percaya jika Guy bisa menyelamatkannya dari dominasi Michael. Cagalli dengan tersenyum mengatakan, "Kau benar-benar pria yang kikuk. Demi orang lain, kau rela membuang dirimu." Cagalli memahami dan menghormati keputusan Leon. Cagalli pun berhenti mengajak Leon untuk kabur dan fokus dengan dirinya sendiri untuk kabur dari tempat itu. Untuk sementara, Cagalli sangat bahagia karena rencananya bisa berjalan dengan lancar. Melalui Laplace, Cagalli pun memberitahu situasi yang sudah dia pantau untuk diberitahukan kepada Footman dan Trish. Leon pun ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Alrosse dan Claude untuk mengikuti rencana Cagalli. Dari penjelasan Leon, Alrosse dan Claude akhirnya mengerti kenapa dari tadi musuh yang dia lawan tidak terlihat serius. Dengan tatapan matanya, Leon memberikan isyarat kepada Cagalli dengan memberitahukan pintu tersembunyi menuju lingkaran sihir transfer. Cagalli yang mengerti maksud Leon berpura-pura terlempar ke arah pintu tersebut dan menghancurkannya. Laplace yang melihat Cagalli pun memberitahu Footman dan Trish. Claude dan Alrosse menerbangkan Trish dan Footman menuju pintu tersebut. Jadi ceritanya cuy, kayak terhempas oleh serangan gitu cuy. Sambil terhempas, dua badut itu memanggil nama Yuki, dan Yuki pun nurut aja dengan berjalan menuju pintu tersembunyi tersebut. Awalnya semua sesuai rencana Cagalli. Tinggal satu langkah lagi Cagalli bisa meloloskan dirinya. Namun itu semua terasa jauh, karena tiba-tiba di saat yang sama Michael mengetahui pengkhianatan Obera. Dan itu katanya Dino belum melaporkannya. Seketika Michael sangat emosi. Bagi Michael, ini pertama kalinya dalam hidupnya dia dikhianati. Michael menyalahkan dirinya sendiri yang selama ini terlalu percaya dengan para bawahannya. Dan bagi Michael, itu adalah kenaifan dalam dirinya yang tidak bisa dimaafkan. Meskipun emosi, Michael mencoba untuk tenang dan memutuskan untuk memperkuat dominasi skill seri malaikat kepada semua bawahannya melalui Filway. Dan oleh sebab itu, ego Cagalli pun diambil alih. Dari pintu yang telah dihancurkan Footman, muncul Filway. Filway berkata, "Tidak terlintas di dalam benakku jika kau akan mengkhianatiku, Cagalli. Kalian semua orang bodoh yang tidak mengerti tujuanku." Melihat Filway yang sedang marah-marah gak jelas, di situ Cagalli sadar jika rencananya telah gagal. Meskipun gagal, Cagalli ingin Laplace beserta yang lainnya bisa melarikan diri. Namun Cagalli tidak bisa memberikan satu perintah pun kepada mereka. Cagalli tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Filway hanya tertawa melihat Cagalli yang mengira bisa mempermainkannya. Filway berkata, "Percuma saja, Ultimate Domination telah mengambil alih tubuhmu." Saat Filway ingin melanjutkan ucapannya, dia kaget melihat targetnya ada di depan matanya, yaitu Leon. Dengan tersenyum seperti om-om beringas penuh nafsu, Filway mengatakan, "Sepertinya target kita sudah ada di sini. Leon, kau juga akan menjadi budakku." Dengan spontan, Leon mengaktifkan serangan Purity King Metatron. Dengan serangan itu, Leon menyerang Filway dengan niat ingin membunuh. Namun semuanya percuma. Sebelum Leon bisa melepaskan serangannya, Leon sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di dalam tubuh Leon mulai tumbuh kesetiaan kepada Michael. Dalam sekejap, hati Leon dan Cagalli telah dicuri di saat bersamaan. Laplace dengan putus asa berteriak, "Ketua, kau tidak bisa menyerah begitu saja. Aku percaya padamu." Namun Cagalli yang sudah didominasi hanya mendengar suara Laplace seperti suara samar-samar. Di situ hanya Laplace yang tidak bisa dikendalikan oleh Cagalli, karena Laplace adalah badut spesial, berbeda dengan badut yang Cagalli ciptakan. Laplace yang putus asa mencoba bangkit, dan tiba-tiba ada seseorang muncul. Orang itu menyerang ruin scepter milik Cagalli. Sontak Laplace kaget atas kedatangan orang tersebut. Laplace pun bertanya tentang identitas orang tersebut. Orang itu pun mengatakan jika dia ada di pihak Laplace dan Leon, dan orang itu bernama Sylvia. Oh iya, sekedar mengingatkan cuy, jika Sylvia ini gurunya Leonnya cuy. Melihat Sylvia, Laplace ngerasa seperti pernah bertemu dengannya. Tepatnya sebelum menjadi undead, Laplace dulunya adalah chosen hero. Meskipun gak dikendalikan oleh Cagalli, semua ingatan Laplace telah hilang. Karena hilangnya ingatan, Laplace tidak ingat namanya sendiri, yaitu Sarion Grimwald. Atau dengan kata lain, Laplace adalah suami dari Sylvia. Meskipun tidak mengingat apapun tentang Sylvia, Laplace menyadari jika Sylvia adalah orang yang penting di hidupnya. Laplace pun berdiri sambil berkata, "Aku bukanlah pria yang menyedihkan, jadi aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian." Melihat Alrosse dan Claude yang babak belur dan gak mungkin bisa bertarung karena ternyata mereka sudah ditumbangkan Footman dan Trish duluan, Laplace menyuruh mereka untuk melarikan diri. Namun Alrosse dan Claude malah mencibir Laplace jika mereka tidak akan melakukan hal-hal sepengecut itu dikala tuannya yaitu Leon butuh bantuan. Mereka berdua percaya jika Rimuru pasti akan datang. Mereka pun sudah membulatkan tekadnya untuk mengulur waktu. Bahkan mereka tidak peduli jika harus mengorbankan nyawa mereka. Sontak Laplace pun tertawa sambil mengatakan, "Kalian benar-benar begitu bodoh ya."
Seketika, dua prajurit Leon itu pun ikut tertawa meskipun nyawa mereka diambang kematian. Suara dalam hati Laples berkata, "Aku juga tidak boleh kalah." Dengan semangat membaranya, Laples mengatakan, Ki Harutomu. "Ayo kita mulai pekerjaan ini. Jika kita membunuhnya, semua akan kembali normal, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik." Sambil mengatakan hal tersebut, Laples melototi setiap gerak-gerik Filwe yang ada di depannya. Bersambung.